Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 1803211000017. Jadi di video kali ini di mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis, saya akan mereview satu artikel yang berjudul Strategi Pengembangan Agrowisata Studi Kasus di Desa Wisata Kaligono, Dewi Kano, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Artikel yang saya review berjudul Strategi Pengembangan Agrowisata Studi Kasus di Desa Wisata Kaligono, Dewi Kano, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo dari Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian dengan volume 16 halaman 159-177 yang ditulis oleh Siwi Harning Pembudi Sunarto dan Prabang Setiono yang direview oleh saya Marta Ratnasari pada tanggal 28 Agustus 2021. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui persepsi masyarakat Dewi Kano terhadap rencana pengembangan kawasan agrowisata. Yang kedua yaitu mengetahui dampak pengembangan agrowisata. Yang ketiga merumuskan strategi pengembangan agrowisata. Subjek penelitian pada artikel ini yaitu seluruh kepala keluarga yang bertempat tinggal di Desa Wisata Kaligono sebanyak 1.167 orang. Untuk metode penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan analisis SWOT yang merupakan alat analisis untuk merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman secara bersamaan. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu persepsi masyarakat Dewi Kano. Jadi persepsi masyarakat Dewi Kano cenderung setuju terhadap pengembangan kawasan agrowisata. Masyarakat Dewi Kano ini beranggapan bahwa terdapat dampak positif dari segi ekologi, sosial, ekonomi, pengelolaan, maupun pendapatan dari adanya pengembangan kawasan agrowisata ini. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang kedua yaitu dampak pengembangan agrowisata. Jadi dampak pengembangan agrowisata ini yaitu meliputi yang pertama, melestarikan potensi yang ada, kedua meningkatkan kegiatan penelitian, ketiga daya dukung promosi hasil pertanian, keempat pusat kegiatan masyarakat, yang kelima mendorong tumbuh dan berkembangnya masyarakat, yang keenam meningkatkan pendapatan, yang ketujuh menciptakan lapangan kerja baru, yang kedelapan meningkatkan produksi dan kualitas dari adanya agrowisata, dan yang kesembilan yaitu meningkatkan peran dan partisipasi kelompok tani maupun masyarakat. Untuk hasil penelitian yang ketiga yaitu mengetahui strategi pengembangan agrowisata. Jadi di sini menggunakan analisis SWOT yang dimana kita perlu mengetahui faktor internal dan eksternal. Jadi di sini faktor internal yaitu berupa kekuatan, di mana yang pertama panorama pemandangan alam, yang kedua yaitu keanekaragaman sumber daya alam, yang ketiga yaitu area cocok dari segi agroklimat dan jenis tanah, yang keempat menggunakan pupuk alami, yang kelima lokasi strategis, yang keenam yaitu dukungan atraksi wisata, yang ketujuh yaitu tradisi dan kearifan lokal setempat, dan yang kedelapan memiliki komunitas lokal. Selanjutnya yaitu kelemahan dari adanya pengembangan tempat agrowisata ini. Yang pertama yaitu pengelolaan bergantung dengan iklim, yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat, ketiga yaitu terbatasnya keterampilan dalam mengolah hasil pertanian, yang keempat yaitu kurangnya infrastruktur dan fasilitas, yang kelima yaitu kurangnya dana, yang keenam kurangnya kualitas kebersihan dari masyarakat tersebut, yang ketujuh yaitu penataan lingkungan yang kurang teratur. Selanjutnya yaitu dari faktor eksternalnya yaitu diantaranya peluang. Yang pertama yaitu jumlah pengunjung meningkat, yang kedua proses pembangunan bandara baru, yang ketiga rencana pembangunan jalan, keempat sejalan dengan visi dan misi, kelima penempatan kawasan agropolitas, yang keenam berada dekat dengan pengembangan klaster pariwisata Goa Seplawan, yang ketujuh kebutuhan akan destinasi pariwisata, yang kedelapan persepsi masyarakat, dan yang kesembilan yaitu memanfaatkan wisata alam, budaya, religi, kuliner untuk menarik wisata. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan wisata lain, kedua perubahan pola pikir, yang ketiga rencana perubahan penggunaan kawasan, yang kelima banyaknya pohon durian yang runtuh akibat perubahan iklim dan faktor umur dari pohon tersebut, yang kelima yaitu daerah rawan longsor. Dari faktor-faktor yang telah ditentukan maka dapat dilakukan analisis menggunakan SWOT yang menghasilkan strategi progresif, di mana strategi yang dapat dilakukan berupa pengembangan agrowisata Dewi Kano yang berkualitas, peran aktif komunitas lokal, dan pengembangan agrowisata Dewi Kano yang memberikan program pendidikan melalui praktek langsung di areal pertanian.
Untuk dasar teori yang digunakan pada artikel tersebut yaitu dengan pola pengembangan yang berkelanjutan, pada intinya didasarkan pada pemenuhan 3 aspek utama yaitu keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, serta mempunyai 4 kriteria yaitu environmental responsibility, local economic vitality, cultural sensitivity, dan experiential richness. Selanjutnya yaitu komentar saya terhadap artikel tersebut yaitu yang pertama bahasa mudah dipahami, yang kedua yaitu pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, yang ketiga yaitu mencantumkan hasil kuesioner yang diberikan oleh si peneliti kepada responden. Cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai strategi dan kebijakan bisnis. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.